Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Penjelajah Sejati. Kali ini konten ngobrol, konten podcast yang mana konten ini berisikan pengalaman-pengalaman dari para narasumber kita di bidang spiritual, perjalanan hidup dalam mencari ilmu, juga pengalaman-pengalaman gaib juga. Kali ini saya kedatangan narasumber baru, yaitu Ki Jagat. Assalamualaikum Ki Jagat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sudah datang ke sini ya buat berbagi pengalaman sama penonton-penonton semua. Jadi untuk konten hari ini apa yang mau diceritakan, Ki? Tentang perjalanan hidup saya, sama saya pernah mengalami yang namanya mati suri. Baik. Sebelum itu jangan lupa untuk teman-teman pencet subscribe, like, dan jangan lupa komen untuk beri saran supaya channel ini lebih berkembang lagi. Kalau ada kesalahan boleh disampaikan, nanti kita bisa benahi sama-sama menjadi channel edukasi yang lebih baik lagi. Langsung saja dipersilakan untuk cerita awal mula cerita itu mau dari mana, silakan. Oke, sebelumnya terima kasih sudah diberikan kesempatan. Saya perkenalkan Ki Jagat ya, dimana saya memiliki pengalaman spiritual di saat umur saya masih 5 tahun sampai 6 tahun itu. Saya mengalami yang namanya kejadian di luar nalar. Sebagai contoh, seperti saya mendengar ada serangan di tengah malam. Waktu itu tepat di usia saya 5-6 tahun, serangan itu seperti bentuk bola api menyerang ke rumah saya. Cuman yang mendengar suara itu hanya saya saja dan almarhum bapak saya. Nah, saya tanya sama semua keluarga saya di rumah, yang hanya dengar hanya almarhum bapak saya. Gak lama dari serangan itu, nenek saya sakit. Sakit. Itu tepatnya di tahun 2010 sampai 2011. Saat saya masih SD ya lah. Umur 5, 6, 7 tahun lah saya masih SD. Nah, setelah itu banyak lagi kejadian-kejadian di luar nalar. Setelah kejadian itu, di saat saya emosi terhadap orang atau terhadap teman-teman saya, emosi saya suka meledak-ledak, dan itu tidak bisa terbendungkan. Mau 4-5 orang yang megangin saya mental semua, sampai ada ya orang pinter lah atau paranormal datang untuk membantu saya atau menyadarkan saya dari emosi saya meledak-ledak. Paranormal itu bilang di badan saya ini ada keturunan dari leluhur saya atau pendahulu saya, tapi keturunan itu masih belum berfungsi. Dan di keluarga saya juga ini ada yang namanya orang gak senang mengirim serangan santet yang bisa bikin mati 7 turunan keluarga saya. Nah, setelah kejadian itu berlangsunglah, nenek saya meninggal. Setelah tadi pertama dapat serangan seperti bola api di halaman itu, terusnya saya ngamuk-ngamuk. Gak lama kemudian nenek saya meninggal di tahun 2012. Nah, di tahun 2012 ini pula gak lama, selang 3 bulan ponakan saya pun ikut meninggal. Efek dari serangan itu? Betul, efek dari serangan itu. Meninggalnya pun gak wajar, karena ponakan saya ini dari awal dia sehat-sehat aja, dari umur 1 tahun sampai 3 tahun tuh sehat-sehat aja, tapi pas berumur 4 tahun sampai 5 tahun tiba-tiba perutnya membesar dan didiagnosis kanker perut. Tapi nggak coba panggil buat orang pinter buat ngobatin? Nggak, waktu itu keluarga saya kebetulan udah putus, maksudnya udah nggak percaya sama hal kayak gitu. Jadi yang percayanya hal kayak gitu cuman saya sama almarhum bapak saya. Cuman balik lagi ke kebesaran keluarga saya atau suara terbanyak keluarga saya, tidak percaya hal-hal seperti itu. Iya, betul. Jadi sebabnya dibawalah ke rumah sakit. Nah, rumah sakit pun terkejut karena kenapa nggak dibawa dari awal nih, tiba-tiba perutnya sudah besar. Karena kan dari awal emang ponakan saya ini tidak ada keluhan sama sekali, sakit atau apapun seperti itu. Tapi dari kejadian yang ponakan baru diserang sampai meninggal itu selang berapa hari? Itu karena kan dari dokter bilang kenapa nggak dari dulu, dari awal gitu. Jadi itu jadi dari nenek saya itu meninggal itu misalkan di bulan Juni
Nah, ponakan saya itu meninggalnya di bulan Desembernya, selang 3-4 bulan. Jadi berkata kayak nyusul. Tapi dari awal si ponakan ini kena sampai meninggal itu ada sehari atau 2 hari? Oh, itu berbulan-bulan. Oh, prosesnya. Berbulan-bulan. Baru ketahuan. Setelah udah besar banget. Betul, seperti itu. Nah, mulai dari situ kematian nenek saya, kematian ponakan saya mulai tuh berkata saya mendapatkan sebuah panggilan atau bisikan untuk bertobat, karena kehidupan saya dari saya kecil sampai saya SMA itu maaf aja kurang baik seperti itu. Nah, pada suatu ketika di saat saya sedang benar-benar tobat, benar-benar sholat, hajat, tobat, agama saya perbaikin. Nah, di saat itu juga saya mengalami perjalanan spiritual. Perjalanan apa itu? Jadi di saat saya zikir itu saya tidurnya itu selama 24 jam lebih, tapi dalam keadaan duduk. Nah, setelah saya zikir itu dalam keadaan duduk, seperti sukma saya atau ruh saya diangkat, dibawa sukma lah, berarti sukma saya diangkat, manusiawi saya diangkat. Diangkat itu ke suatu dimensi. Tapi itu kondisinya lagi duduk tuh? Lagi zikir? Lagi zikir. Tiba-tiba mata saya terlelap dan seperti ada yang menarik saya untuk keluar. Dan itu saya ngelihat raga saya memang lagi duduk, lagi zikir. Oke, saya ditarik keluar, masuklah ke dimensi yang belum pernah saya lihat. Di situ saya melihat dimensi padang yang sangat luas, yang sangat indah. Padang rumput, betul. Di situ saya awalnya seorang diri. Nah, di saat saya seorang diri itu tiba-tiba ada kakek-kakek nyamperin saya. Nah, kakek-kakek itu dia bercerita pada saya seperti ini. Tong, ngapain di dimensi ini? Saya juga nggak tahu. Kakek siapa, kan saya gituin. Oh, nggak kenal itu? Nggak kenal, karena itu saya kan pertama kali ngalamin seperti itu. Jadi saya nggak ngerti sama sekali masalah spiritual. Bukan leluhur kakek atau apa gitu. Awalnya saya tidak tahu kalau dia leluhur saya. Tapi setelah saya ngobrol di situ, dia bilang, saya ini leluhur kamu. Saya ini kakek kamu yang terdekat. Maksudnya kakek yang terdekat apa? Nama saya A. Nah, setelah saya pelajarin si A ini, nanti konteksnya akan saya bawa ke saya sudah kelar mati suri ini ya. Saya ceritain lagi ya. Jadi si A-nya ini benar-benar ternyata kakek saya, kakek dari pihak ibu saya. Oh, berarti ada garisnya. Iya, ada garisnya. Kakek dari pihak ibu saya. Nah, setelah kakek dari pihak ibu saya ini hadir, dilanjutin oleh kakek-kakek saya yang lain. Contoh dari kakek pihak bapak saya. Datang juga. Tapi perwujudan itu jawara. Pakainya pakaian orang-orang zaman dulu. Jawara ya, jagoan-jagoan lah. Jagoan zaman dulu, sampai akhirnya berderet tuh kayak lanjut. Yang paling atasnya itu yang cahayanya sangat bersinar itu berjubah emas, bermahkota. Nah, itu sesepuh saya, dia bilang jauh di sebelum kakek nenek saya lahir. Ibarat kata saya memiliki garis keturunan dari tanah Pasundan. Oke. Nah, setelah saya ngobrol sama semua, saya kan dikelilingin tuh sama banyak semua leluhur saya, kurang lebih 100 orang lah di situ, leluhur saya pada ngumpul. Nah, satu orang yang mimpin nih, yang berjubah emas ini, dia bilang ke saya titipin 3 hal untuk kamu: ngaji, silat, sama sholat. Jangan ditinggal. Maksudnya gimana? Saya kagak ngerti, saya kan masih baru itu, masih benar-benar yang umur 17 lah, umur 17, 18, ibaratnya awam lah dengan dunia spiritual seperti itu. Benar. Nah, setelah itu saya tanya sama beliau, maksudnya apa? Kalau ngaji oke, saya tahu ngaji. Silat tuh kayak gimana? Itu lihat kakek kamu pakaian jawara begitu kan. Kakek saya akhirnya dinunjukin beberapa gerakan silatnya. Saya tunjukin, oh ini namanya silat. Iya. Terus itu bersilat, ngaji sama sholat. Sholat kan udah kamu lakuin tuh di sehari-hari kamu, termasuk kamu bisa sampai sini kan karena sholat, digituin. Oh oke. Tapi kamu juga jangan lupa cari guru yang benar, cari guru yang benar-benar bisa membimbing kamu dunia dan akhirat. Satu pesan saya terhadap kamu, sebajing-bajingan kamu, seburuk-buruknya kamu, saya akan narik kamu. Sejauh apapun kamu melangkah,
saya akan mendampingi kamu terus. Mau kamu maksiat, mau kamu berbuat ibadah, saya akan dampingin kamu karena sudah jadi bagian tugas. Dan ini, alam ini bukan termasuk alam biasa. Ini alam yang benar-benar nggak bisa ditembus sama semua orang. Ini ibaratnya ujian, anugerah sekaligus cobaan buat saya. Nggak bisa sembarangan orang ya, Nggak nggak bisa. orang terpilih aja. Iya. Nah setelah itu baliklah nih saya ke jasad saya, ke raga. Tuh. Wah, setelah saya bangun, setelah saya muter 7 kali keliling dah, benar-benar mual, muntah. Saya nggak kuat waktu itu. Saya bilang bapak saya, ibu saya ceritain pengalaman saya. Cuma bapak saya doang yang percaya. Oh, mungkin itu dapat petuah, dapat petunjuk dari kakek. Nah, terus kan nyambung lagi nih. Dan tadi dari kakek ibu saya tanya ke ibu saya, mama, bener nggak kakek si A, ya kan? Begini. Oh bener. Dapat informasi itu dari siapa? Takjub dong. Subhanallah, maksudnya mulai dari kakek saya itu punya ilmu, punya pegangan, pernah perang goib juga sama orang. Itu saya tahu. Saya tanya ke ibu saya kaget. Itu benar. Gak nyangka ya, padahal nggak tahu kitanya gitu. Nah, sehabis itu mulai itu di hati saya dan pikiran saya itu selalu terngiang-ngiang nasihat dari beliau, dari leluhur saya yang paling atas, untuk ngaji, syiat dan sholat. Sampai akhirnya saya itu lulus dari SMA. Lulus dari SMA itu saya mulai tuh dapetin kayaknya jalan untuk ngaji, syiat dan sholat itu dipermudah sama Tuhan, sama Allah. Saya bisa nemuin guru silat, bisa nemuin guru ngaji, saya bisa dapat pengalaman hidup lagi, termasuk mengasah spiritual saya sampai umur saya seperti sekarang ini. Mungkin karena didampingi ya, jadi betul, jalannya dipermudah. Jalannya dipermudah. Saya juga banyak kan guru-guru saya itu di tanah Jawa Barat. Karena seperti yang sudah leluhur saya bilang, saya ini ada turunan dari Pasundan. Ya. Jadi kemana saya melangkah di tanah Jawa, tanah Pasundan, terutama itu saya atau kiai kalau saya mau belajar ilmu spiritual itu, dia selalu bilang, udah pulang aja, belum waktunya, tunggu waktu yang tepat. Belum waktunya tuh maksudnya gimana? Jadi saya juga nggak tahu. Jadi belum waktunya itu, mungkin beliau kan nanya nama saya, beliau ngeliat saya, dia cuma bilang, kamu nggak cocok kalau misalkan nggak beli ilmu, ntar kamu bisa sendiri, kamu ada turunan. Gitu. Nah setelah saya berguru ke sana kemari, menimba ilmu, saya mulai mengamalkan yang namanya amalan dan zikiran. Oke. Pertama saya mengamalkan amalan zikiran dari persilatan ya, sebut aja si A lagi atau B lah. Nah di persilatan itu saya dapat zikiran yang buat kepala saya pusing atau badan saya nggak nyaman. Saya menemukan seorang guru silat pertama kali. Nah di guru silat itu bilang juga saya memiliki bakat dalam dunia persilatan. Maksudnya saya cepat nangkapnya. Di antara murid-murid yang lain, bahkan saya baru belajar sebulan 2 bulan udah suruh megang orang. Megang orang tuh dalam ngajarin. Padahal saya juga pemula, tapi dia bilang, saya yakin sama kamu bisa. Alhamdulillah di lalanya saya megang orang dan saya bisa ngajarinya. Dianggap cocok lah buat ngajar gitu, ngebantu guru. Itu nggak di satu padepokan, tapi insya Allah hampir di semua padepokan. Nah saya pelajarin. Saya sendiri pun ibarat kata kurang lebih udah 3-5 padepokan saya pelajarin. Padepokan silat Betawi, padepokan dari silat-silat daerah-daerah lain. Nah setelah perjalanan saya silat ini, saya dapat amalan itu yang gak cocok di badan saya, dan leluhur saya bilang jangan diamalin lagi. Berasa nggak? Berasa di badan. Gimana rasanya? Itu seperti ada penolakan. Jadi leluhur saya itu bilang kan sebelumnya, sebejat-bejat kamu atau kamu salah jalan, saya akan narik lagi. Baru itu saya pahamin maksudnya. Udah nariknya lagi, ya kalau misalkan saya ngamalin ilmu yang gak cocok sama ilmu yang dipelajari sama leluhur saya, itu saya berasa di badan. Entah itu saya pusing, saya mual, saya sakit, badan saya pada pegal-pegal seperti itu. Berasa ke fisik ya? Berasa ke fisik saya. Nah, walaupun itu berasa ke fisik saya, tapi saya cepat ngamalinnya. Saya terbukti waktu itu pas saya zaman kuliah, itu ada orang kesurupan, saya pegang sembuh di lalanya, alhamdulillah. Saya kasih air dari amalan silat saya.
gimana hubungannya ngobatin orang kesurupan sama silat gimana? Jadi saya baca amalan dari persilatan saya ini. Setelah saya baca, saya kan dikasih tahu nih titik-titik orang karena kesurupan itu dari telapak kaki sini sama di jempolnya sini. Itu saya pencet. Habis itu saya baca nama persilatan dalam hati, terus saya buatin air, saya minumin. Oh, di persilatan pun juga ada amalannya? Betul, ada amalannya. Jadi di persilatan saya itu bukan hanya tentang ilmu kedikdayaan atau pukulan atau kekebalan. Iya, makanya saya baru tahu. Kirain silat pukul-pukul aja. Enggak. Nah, orang tahu ya silat kan selain bela diri, seni. Betul. Kan budaya. Betul. Kan, gitu. Oh, ternyata ada juga ya. Iya, kalau saya lebih kepada ngambil pengobatannya. Karena guru saya tahu saya kagak demen masalah ilmu kedikdayaan. Oh, gitu. Dari awal emang saya nyari ilmu buat bisa ngelindungin, ngejagain keluarga. Berarti nggak cuma sekedar pukulan atau seni aja ya, berarti kan ada manfaat lain dari bela diri itu sendiri ya. Betul. Nah, setelah saya belajar persilatannya di seluruh Jawa Barat, hampir seluruh Jawa Barat, nah saya ketemu sama beberapa kiai. Nah, ilmu amalan dari beberapa kiai di Jawa Barat ini cocok sama saya. Sampai satu titik saya nemu kiai yang benar-benar saya ngerasa itu sepertinya saya udah berjumpa sebelumnya. Nah, kiai saya ini beralamat ya di sekitar Jawa Barat lah, sama daerah Jawa Barat. Daerah Jawa Barat. Pengajaran beliau benar-benar menurut saya itu beda. Bedanya beliau nggak banyak bicara tapi membuktikan. Tuh. Dan beliau juga tahu silsilah saya siapa. Oh, ketahuan ya. Oh ya, beliau ya. Beliau juga tahu saya pernah belajar di mana aja, pernah berguru di mana aja. Beliau tahu, sampai beliau bilang, kamu emang pengalamannya udah banyak, berbeda dari yang lain. Kedepannya juga kamu kalau ikut di perguruan saya atau di tempat pesantren saya atau guru saya, kamu pasti bakal dibedakan atau bisa dispesialkan atau dibikin iri. Semua murid-murid saya pada iri ke kamu. Meskipun kamu jauh, tapi kamu paling bisa nerima saya, paling bisa cepat berkomunikasi sama saya. Ibarat kata, meskipun saya jarang ngamalinnya, tapi begitu saya udah ngamalin, begitu saya sudah kirim doa lah, saya kata langsung cepat nyambernya ke saya. Seperti itu. Mudah dipelajarin. Ibarat kata ada ikatan batin. Nah, sama guru saya yang terakhir ini, sekarang kan guru saya yang terakhir ini udah almarhum. Nah, udah almarhum ini, sebelum guru saya ini almarhum, itu saya mendapatkan petunjuk dari beliau. Guru saya ini, dia lagi pemberian ilmu atau pengamalan ilmu sama murid-muridnya di sebuah perkampungan, tapi ada air terjunnya. Nah, di situ murid-muridnya yang lain tersebar tuh semua, seperti kayak tapak bicara atau tapak apa nggak boleh ngomong, cari alamat, semua pada tersebar. Tinggallah di situ saya seorang diri sama guru saya sama murid kepercayaan guru saya. Jadi ngobrol langsung bertiga sampai ada satu murid yang nyetuk, maaf Kiai, itu kenapa Mas Jagat nggak ikut kita semua? Apa maksudnya tirakatnya gitu? Kata Kiai itu, nggak usah pedulin dia beda, dia urusannya sama saya. Barulah murid itu karena sami nama guru, dia nurut, pergilah. Sampai akhirnya tinggal bertiga doang, saya, guru saya, sama satu lagi tangan kanan guru saya kepercayaan lah. Nah, di situ kita bertiga berbincang, kamu beda. Saya dikasih kain putih sama beliau, ditulisin lafaz syahadat lah pokoknya dari beliau di kain putih itu. Nah, beliau itu nyerahin kain itu saya. Sebelum itu kain itu saya suruh berarti zikir atau merenung atau wirid di bawah air terjun, di bawah dinginnya air terjun. Nah, setelah saya zikir dan wirid itu ada kurang lebih lah, saya berasanya sih itu 7 hari 7 malam ya, saya berasanya di situ di air terjun, sampai nggak ada yang balik. Itu baliknya kayak murid-murid yang lain baliknya lama banget. Saya ngerasa 7 hari 7 malam. Setelah 7 hari 7 malam saya kayak berzikir di bawah derasnya air terjun. Kan di bawah air terjun itu ada sebuah gua gua kecil. Nah, saya berzikir di situ. Nah, setelah saya selesai melakukan zikir itu, di perjalanan saya pas saat saya zikir itu serasa nyawa saya pengen dicabut karena dinginnya air terjun.
Oh, hipotermia ya. Hipotermia karena dinginnya air terjun, dan juga saya nggak terbiasa dengan yang namanya derasnya air. Karena air terjun kan diban iya ke benar. kepala saya ini, Tekanannya ya. tekanan. Cuman saya ingat dari leluhur saya sebelum saya berangkat ke situ. Ini kita flashback lagi ya, sebelum saya berangkat ke pendalaman ilmu itu, leluhur saya pesan, apapun yang kamu pelajarilah dengan mengorbankan diri kamu sendiri. Maksudnya gimana? Nanti kamu juga akan tahu, dikasih tahu sama pembimbing kamu. Jadi istilah kata, kalau orang melihat kamu itu belajar setengah-setengah, tapi kalau guru melihat kamu itu tidak setengah-setengah. Intinya berkorbanlah, belajarlah dengan sepenuh jiwa dan raga, sungguh-sungguh. Meskipun hanya sehari atau 2 hari, tapi kamu dapat manfaatnya. Oke. Ini flashback ya, sebelum saya di air terjun itu. Kembali lagi, saya di air terjun itu, pada akhirnya saya berhasil sempurna walaupun badan saya menggigil. Lalu guru saya niup ubun-ubun saya sini, didoain, udah langsung hilang saya. Hilang tuh dalam dinginnya hilang. Dinginnya hilang, badan saya terasa kayak terakhir kembali, kuat. Ibarat kata badan saya kuat, dan guru saya berpesan pada saya, ini dipakai yang benar, dipakai buat hal kebaikan, tolong bantu padepokan ini. Setelah kamu mau pakai bantu lewat jalur terang-terangan atau jalur tersembunyi, kalau kamu memakai cara kamu jalur tersembunyi, silakan, saya izinkan. Tapi resikonya itu, nanti kamu akan dianggap kamu nggak pernah belajar di sini, kamu mengabaikan guru-guru kamu yang ada di sini, rupa silaturahmi itu kamu harus tanggung semuanya. Kalau kamu ngambil jalur yang sembunyi atau di balik bayang-bayang tengah kegelapan. Karena saya tahu, kata guru saya itu, di dalam diri kamu itu menyimpan 2 hal. Kamu itu sudah mengalami mati suri, jadi kamu sudah membangkitkan antara kori baik dan kori buruk. Jadi sewaktu-waktu kamu itu bisa lepas kendali, sewaktu-waktu lagi kamu bisa alim-alim sekali. Jadi itu kamu harus bisa menguasai itu semua. Kalau kamu bisa menguasai itu semua, insya Allah segala hajat kamu bisa dikabulkan lillahi ta'ala. Tapi untuk melakukan perjalanan itu, baik lagi, Nabi aja diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun. Jadi kalau usia kamu belum genap 40 tahun, mau kamu sekeras apapun, kamu gak bakal bisa mencoba. Yang ada kamu nanti stres. Kalau terus-terusan kamu di jalur wirid terus, semuanya pasti bakal berantakan. Kalau kamu keseimbangin, kamu gak bisa. Karena masa terberat kamu ada di keluarga dan ekonomi. Itu paling berat kamu lawan itu paling berat. Jadi kamu harus berani ambil tindakan dan sikap. Akhirnya sampailah saya seperti ini sekarang. Saya bisa dibilang saya pengelana lah. Saya tidak memiliki guru tetap, tapi di hati saya memiliki guru yang tetap. Jadi pas lagi di air terjun itu, tujuan dari guru ini supaya apa buat ke Jagat ini? Jadi itu buat benteng diri saya. Jadi saya mau melangkah ke jalur manapun saya bisa. Oh gitu. Mau jalur hitam, mau jalur putih, bisa, asalkan jangan main santet. Seperti itu. Tapi kan kalau santet sama aja hitam. Iya, makanya saya bilang, guru saya itu bilang mau jalur apapun silakan, kalau tujuannya buat kebaikan. Jadi guru saya bilang, insya Allah dengan ini kamu cocok masuk mana aja, penting tujuannya baik. Gitu. Tapi guru memberikan kebebasan. Mau pilih yang mana, tapi tanggung sendiri resikonya. Betul, tanggung sendiri resikonya. Selagi saya tidak berjahat sama orang, maksudnya tidak melakukan pembunuhan dengan ilmu saya, seperti itu. Kalau saya sampai melanggar janji itu, saya sendiri yang akan melayang. Tanggung sendiri resikonya. Iya, resikonya. Sudah, kurang lebihnya seperti itulah pengalaman saya. Cukup bagus ya ceritanya ya, dari awal kecil yang nenek sama keponakannya menjadi korban dari kejahatan orang lain gitu ya. Ditambah juga mendapatkan suatu perjalanan spiritual yang mana gak semua orang bisa dapat, bisa ketemu leluhur terus dikasih kepercayaan, pesan-pesan wasiat-wasiat yang mana kita harus merubah diri menjadi lebih baik. Itu perjalanannya gak mudah didapat gitu. Kalau selama perjalanan ini ilmunya sudah dipakai, digunakan untuk apa? Alhamdulillah ilmunya sudah saya pakai untuk
membantu keluarga saya dulu. Oh, pastinya keluarga dulu lah ya. Keluarga gitu. dulu. Terus pernah nggak dipakai pas lagi entah kita lagi kerja atau lagi misalkan ketika gitu ada yang membutuhkan, itu sering terjadi atau Kalau misalkan kalau itu benar-benar urgent atau mendadak itu pernah. Jadi saya ya itu di kerjaan ada kesurupan, saya obatin, alhamdulillah lah dilelanya sembuh. alhamdulillah ya. Ya, terus saya juga pernah mengalami kecelakaan, alhamdulillah yang rusak motor saya doang. Oh gitu. Nah. Jadi ada manfaatnya buat Betul. sendiri dan sekitar lah ya. Betul. Gitu. Baik. Cukup menarik untuk ceritanya, dan bisa kita ambil sisi baiknya bahwa memang tidak bisa kita melihat orang lain melalui pandangan sebelah mata, karena belum tentu yang kita lihat orang itu baik tapi ternyata kan bisa buruk aja gitu kan, dan sebaliknya yang kita pandang buruk ternyata di dalam hatinya baik, dia sedang membenahi diri, membenahi ibadah gitu. Baik, ada pesan nggak yang bisa disampaikan buat penonton kita nih? Paling pesan dari saya, terus memperbaiki diri dan belajarlah dari kegelapan yang memiliki cahaya, karena semua kita itu berlahir dari gelap. Bukankah saat kita di kandungan kita gelap gulita? Nah, dari mana cahaya itu datang? Dari Allah. Berarti yang terlihat gelap belum tentu gelap, dan yang terlihat terang belum tentu terang. Itu saja. Baik, terima kasih, pesannya cukup sangat mengedukasi dan menginspirasi dan memotivasi juga. Baik, saya akhiri untuk konten hari ini. Terima kasih kepada Ki Jagat yang sudah menyempatkan waktu dan berbagi pengalaman, dan mudah-mudahan dijadikan sebuah motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Saya dan Ki Jagat dan penjelajah sejati mohon maaf apabila ada salah kata, cerita yang kurang diterima, dan mungkin dari obrolan ini ada kesalahan yang menyinggung baik dari kaum atau dari organisasi atau dari masyarakat yang lain. Saya memohon maaf, dan Ki Jagat juga mohon maaf. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.